Shalom teman-teman sekalian, shalom bagi yang baru datang. Shalom Timi, shalom Jojo, shalom Irin, Andrew, Aaron, semua, Vivi dan semuanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kakak selalu apresiasi kepada teman-teman semua yang selalu semangat, yang selalu setia di dalam kita beribadah. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan, kaum muda yang betul-betul menjadi pilar dari bangsa ini, yang mencerminkan kekristenan, yang mencerminkan iman Kristen, dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan memulaikan ibadah kita akan naikkan suatu pujian untuk kita memulaikan ibadah kita. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Kita akan memujikan pujian ini secara bersama-sama dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu dalam doa dan pujian bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, refrain, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, bridge, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan, amin, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan di saat sore hari yang begitu sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami atau mungkin di tengah-tengah pergumulan masalah kami selalu datang kepada Tuhan karena kami meyakini satu hal, bahwa firman Tuhan dan Tuhan merupakan jalan keluar dalam setiap seluruh pergumulan masalah kami, yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat kepada kami di dalam menjalani aktivitas ini. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan, kita akan bersorak-sorak, kita akan nyanyikan pujian yang mungkin sangat lama, namun kakak yakin kita semua sangat mengetahui pujian ini. Bersuka dalam Tuhan, dan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bertepuk tangan bersama-sama, dan kita akan berdiri bersama-sama teman-teman sekalian. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama dengan menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Yuk. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, yo, amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lagi yo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, amin. Bersuka dalam Tuhan, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, yo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Tadi bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan dulu kembali teman-teman sekalian. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati yang baik, telinga yang baik, dan mata yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan mempersiapkan persembahan. Biasanya pertama atau terakhir ya?
Sekarang kan? Oh iya. Oke, ya, ya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan naikkan satu pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yuk. Petugas boleh mempersiapkan diri. Kak Ellen. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Refresh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Bait yang kedua kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah, sekali lagi, yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Aku muliakan dan kuagungkan, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar juga kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberikan telinga yang baik, mata yang baik untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami bacakan bersama-sama yang ada di dalam kitab suci, siapapun yang menyampaikannya boleh memberkati kami pribadi. Tuhan menolong kami dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan menolong kami semua dan Tuhan melingkupi kami semua. Kami akan sambung firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Hai guys, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Oke, hari ini firman kita temanya adalah pasangan hidup. Ada sebuah pertanyaan nih teman-teman. Apakah semua orang harus menikah? Nah, kalau dari sisi laki-laki mengatakan bahwa lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi kalau dari sisi perempuan mengatakan bahwa lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Lalu yang betul yang mana? Saya menemukan kemarin di website detik.com mengatakan bahwa populasi pria di dunia ternyata lebih banyak dibandingkan wanita. Data menunjukkan bahwa rasio perbandingan populasi per gender adalah 102 pria untuk setiap 100 wanita di dunia. Ternyata lebih banyak laki-lakinya dibandingkan wanita. Nah, buktinya ada orang tua yang tidak suka dengan anaknya cewek. Dia menginginkan anak laki-laki sehingga melakukan aborsi. Justru tidak semua, teman-teman, tapi ada. Dan ada juga yang tetap melahirkan anak perempuan itu, tapi kasih sayangnya kepada anak laki-laki dan perempuan itu beda. Lebih banyak ke anak laki-laki. Dan bukti yang kedua adalah suku Batak. Suku Batak mayoritas menginginkan keturunan laki-laki. Betul ya, Kak? Ya, maka dari itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan pastinya ada cowok yang tidak memiliki pasangan hidup. Dan survei membuktikan bahwa laki-laki yang banyak menjomblo daripada perempuan. Nah, untuk urusan kelahiran dan kematian itu, atau punya anak laki-laki atau perempuan, punya pasangan hidup, itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak ada yang ngerti. Kita mau lahir di mana, dengan orang tua yang bagaimana, atau kita nanti badan kita kurus atau besar, kita nggak ada yang ngerti. Kita nggak bisa negonya. Kalau kita bisa memilih atau nego, kakak pasti memilih tubuh yang kurus. Tidak mungkin minta badan yang besar, tapi itu kembali adalah kedaulatan Tuhan. Dan dalam kedaulatan Tuhan, pasti ada maksud dan tujuannya, mengapa kita diciptakan seperti ini. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apa semua orang harus menikah? Nah, jawabannya ada di Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kalau di dalam Alkitab mengatakan, ternyata ada orang yang terpanggil untuk menikah, dan ada juga yang tidak terpanggil untuk menikah. Lalu, apa maksudnya tidak dapat nikah karena ia memang dilahirkan demikian dari rahim ibunya? Apa yang dimaksud dengan dijadikan demikian oleh orang lain? Dan apa yang dimaksud membuat dirinya demikian? Karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Jawabannya tetap di Matius 19 ayat 12. Tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia, jilid yang ketiga, teman-teman. Ada orang yang memang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk hubungan suami istri. Ada yang membujang karena orang lain sudah merusak alat kelaminnya. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah supaya bisa melayani dengan lebih baik dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang sanggup hidup sesuai ajaran ini, hendaklah mereka melakukannya. Firman Tuhan mengatakan ada orang yang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk hubungan suami istri. Disable, teman-teman. Atau mungkin itu karena mandul, ya. Lalu ada yang nggak bisa nikah karena dibuat oleh orang lain. Nah, pada zaman Alkitab dulu, laki-laki itu ada yang dikebiri.
Nah, tujuan dikebiri ini itu ada yang dihukum dan juga ada yang dijadikan budak. Nah, pria yang sudah terpercaya, yang sudah dikebiri, itu ia bekerja di kerajaan atau istana raja untuk mengawasi kediaman para wanita raja. Tapi justru untuk zaman sekarang nggak ada yang seperti itu. Kalau zaman sekarang itu oleh karena kemauan orang tua. Orang tua menginginkan anaknya tidak menikah supaya bisa mengurus orang tuanya. Atau juga bisa oleh karena patah hati. Akhirnya nggak bisa jatuh cinta lagi. Nah, orang yang mengambil keputusan nggak mau menikah karena kerajaan sorga itu seperti Rasul Paulus, kayak Romo yang nggak menikah. Alasannya supaya ia lebih konsentrasi lagi dalam melayani Tuhan. Jadi tujuan hidup kita adalah bukan untuk menikahnya, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk menggenapi tersebut bisa melibatkan pernikahan dan juga bisa tidak melibatkan pernikahan. Nah, firman Tuhan sudah memberitahu bahwa di dunia ini ada yang dipanggil untuk mendapatkan pasangan hidup dan ada juga yang tidak terpanggil, teman-teman. Semua orang pada ribut, pengen cepat-cepat nikah. Nah, nggak punya pacar, stres pol dalam hidupnya. Nah, apakah nikah itu gampang? Nikahnya gampang, tapi untuk mempertahankannya itu loh yang susah, teman-teman. Orang yang masih jomblo berpikir, tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Banyak orang yang berkata, orang perlu menikah untuk bahagia. Lalu, kenapa kalau hidup menikah itu untuk bahagia, kenapa masih ada kawin cerai? Kenapa masih ada KDRT? Ya, kalau kita melihat ada orang yang tidak menikah, janganlah kita menghakiminya, sebab dia tidak terpanggil untuk menikah, atau dia belum terpanggil untuk menikah. Dan kita semua yang terpanggil untuk menikah, marilah kita mencari pasangan hidup dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan, agar rumah tangga kalian itu nggak seperti di neraka, teman-teman. Kriteria laki-laki di dalam memilih pasangan hidup lebih besar berdasarkan daya tarik fisik, dan kriteria perempuan di dalam memilih pasangan hidup lebih berdasarkan prospek keuangan yang di dalamnya mencakup pekerjaan. Semua orang pasti punya keinginan untuk mendapatkan calon pasangan hidup yang ideal. Tentu itu nggak masalah, teman-teman ya. Namun hanya kita harus tahu bahwa pilihanmu saat ini itu menentukan masa depanmu nanti. Ada 3 hal nih, bagaimana kita memilih pasangan hidup yang tepat. Yang pertama, kita memilih pasangan hidup tidak berlainan iman. Nah, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jangan kita berpacaran atau menikah dengan orang yang tidak percaya sama Yesus. Karena orang yang hidupnya itu benar, gak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang yang tidak benar. Dan kuasa gelap sampai kapanpun tidak akan bisa bersatu dengan kuasa terang. Sama seperti air sama minyak, yang sampai kapanpun tidak akan bisa bersatu. Demikian sampai kapanpun tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang berbeda keyakinan. Orang yang satu keyakinan aja loh masih ada problem, apalagi beda keyakinan, maka akan semakin berat. Harga yang dibayar sangat mahal. Anak Allah wajib mencari anak Allah juga. Kalau anak dunia, maka carilah anak dunia juga. Tapi kalau anak Allah mencari pasangan hidup dengan anak dunia, maka siap-siap dari kalian ada yang meninggalkan statusnya, teman-teman. Dari hasil penelitian bilangan Research Center mengatakan bahwa mereka yang menikah dengan berlainan iman, angka perceraian lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah dengan iman yang sama. Risikonya tinggi, teman-teman. Sama seperti Simpson. Simpson terkenal sebagai orang yang kuat kan, ya. Namun ketika Tuhan dan keluarganya mengingatkan Simpson supaya ia mencari pasangan hidup, jangan mencari dari perempuan Filistin, sebab
mereka itu berbeda keyakinan dengan kita. Nah, Simpson kan seperti kita ya. Kalau sudah kadung cinta, mau dibilangin aja ya nggak akan pernah bisa. Wah, aku suka kok sama dia, aku sayang sama dia, dia baik kok. Nah, akhirnya oleh karena Simpson ini nggak mendengarkan perkataan Tuhan, akhirnya roh Allah yang ada pada Simpson pergi meninggalkan Simpson yang awalnya itu powerful menjadi powerless. Ketika ia melawan 1.000 tentara Filistin, dia bisa mengalahkannya dengan hanya rahang keledai. Oh, itu ketika roh Allah ada pada dirinya. Tapi ketika roh Allah itu pergi daripadanya, ia nggak bisa melawan. Dipukul sekali langsung KO. Matanya dicungkil, nggak bisa melawan. Ia jadi badutnya para tentara Filistin. Dan akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sangat tragis kan, teman-teman. Nah, saya juga dulu punya pemikiran, teman-teman. Saya juga punya pacar dulu ya. Nah, yang pertama ini, anak Tuhan sih, tapi cuma sekedar KTP. Jadi yang namanya sifat, namanya watak, itu kan mau dirubah sampai kapanpun, ia pasti akan kembali kepada sifat aslinya. Saya berpikir dengan saya berpacaran dengan dia, maka saya bisa merubahnya. Tapi ternyata song, malah saya yang ikut ke jalurnya. Dan yang kedua, itu imannya sama, tapi beda agama. Saya Kristen, dia Katolik. Sama seperti Kak Daud bilang kemarin itu. Nah, awalnya ketika pacaran, oke-oke aja, ya, santai, relax. Tapi ketika mau lanjut ke hubungan selanjutnya, dia mulai tanya, aku kan Katolik ya, kamu kan Kristen, itu bagaimana? Ya saya jawab toh, sesuai pengalaman saya. Ya di mana-mana kalau hubungan nikah, itu harus sejalan. Nggak boleh mendua, nggak boleh yang satu ke Katolik, yang satu ke Kristen. Harus sejalan, harus satu. Ya kalau bisa ikut aku ke Kristen gitu. Kalau bisa. Tapi kalau menurut kamu bagaimana? Oh, kalau aku sih beda. Aku tetap ke Katolik, kamu tetap ke Kristen. Jadi ketika ada ibadah di Katolik, ya aku harus dampingi dia. Dan ketika ada ibadah di Kristen, maka dia harus menemani saya untuk beribadah. Tapi kan itu namanya menduakan Tuhan. Enggak bisa toh. Akhirnya saya berikan jawaban ketika besoknya. Saya juga kan nggak mau dibodoh-bodohin kan ya. Saya juga mengetes dia. Oke, aku ikut kamu ke Katolik. Lalu dia malah ngomel-ngomel. Loh, pada sama aja kamu menjual imanmu. Loh, kok jadi ribet gini? Akhirnya saya cut, teman-teman. Nah, setelah dua ini, ada satu lagi yang sekarang. Saya deket sama seorang cewek, masih cewek ya, bukan laki-laki. Nah, itu sama-sama anak Tuhan. Sama-sama aktivis gereja juga. Dia di Pasirian sekarang. Nah, ini bedanya teman-teman. Itu bisa saling melengkapi. Di mana ketika saya membawakan renungan seperti ini, dia pasti tanya, ya Pak, kamu sudah nyiapin renungan belum? Nah, aku lihat PPT-mu, ada yang kurang apa enggak? Kalau ada yang kurang, dia pasti akan nambahi, teman-teman. Nah, itu yang membedakan. Saya memberikan gambaran 3 dari kehidupan saya sendiri. Jadi kalian bisa mengerti mana yang orang yang berpacaran dengan yang hanya KTP saja, ada yang berbeda agama, lalu yang sama-sama aktivis gereja, teman-teman. Jadi, cerdaslah dalam memilih pasangan hidup, di mana Anda akan tinggal bersama dengan dia seumur hidupmu. So, bagaimana kita memilih pasangan hidup yang tepat? Kita memilih pasangan hidup yang tidak berlainan dengan iman. Lalu yang kedua, memilih pasangan hidup tidak berdasarkan daya tarik fisik. Dalam Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke, kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini. Paras yang manis tak akan dipercaya dan kecantikan akan hilang, tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapatkan pujian. Janganlah kita lihat hanya dari penampilannya saja, ya. Tapi carilah pasangan hidup yang memiliki moral yang excellent. Penampilan fisik memang perlu, ya. Tapi kalau kita melihat hanya sekedar dari penampilan fisik,
itu akan menipu kita, akan membuat kita menjadi kecewa. Ada sebuah gagasan nih yang layak untuk kita renungkan. Seorang wanita yang hanya cantik parasnya akan memikat pria penggoda. Tetapi seorang wanita yang cantik hatinya akan memikat pria kekasih hati. Inner beauty-nya cantik, teman-teman. Jadi wanita yang berkarakter itu akan memikat pria yang sejati, bukan pria penggoda, ya. Kecantikan itu sesaat. Begitu dia tua, cantiknya akan luntur. Kecakapan seseorang itu sementara. Begitu dia menjengkelkan, pasti cakepnya menjadi pudar. Nah, ini pesan buat kita laki-laki ya. Kalau kita jadi laki-laki itu jangan menjengkelkan, jangan benjekno. Supaya nanti ganteng kita nggak luntur, ya bro. Ya, yang penting di sini mencari pasangan hidup, carilah yang takut akan Tuhan. Sehingga nanti tidak terlalu banyak konflik dan selalu ada alasan untuk bisa bertahan bersama-sama. Sekarang artis-artis Hollywood yang cakep, yang kaya, ya, itu hidup pernikahannya itu cuma hanya sekedar 6 bulan, teman-teman. Nah, dari situ membuktikan bahwa orang yang bertahan dalam pernikahan itu bukan oleh karena penampilan, bukan oleh karena materi, namun itu oleh karena karakter. Kalau kita cari orang yang berkarakter, maka ketika kita tua, ketika kita sakit, kemudian ketika kita bangkrut sekalipun, dia akan tetap setia menemani kita. Kan sekarang kan zamannya orang yang bertopeng ya. Awal kali kenal kan so sweet banget ya. Tapi ketika mau nikah, ia mulai melihatkan aslinya, sifat aslinya. Mulai bentak, mulai marah, mulai ngomong gak bener. Pokoknya itu sangat menjengkelkan, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Dan juga zaman sekarang itu di sosmed, kan biasanya foto profilnya itu kan diganti ya. Kayak artis K-pop. Ternyata ketika ketemuan di darat ternyata jelek banget. Kemudian ketika pacaran mungkin ya sering gombal. Belum tentu nanti ketika nikah kamu akan lebih so sweet lagi dari itu. Sama seperti kita beli alat musik. Kita kan pasti lihat reviewnya dulu. Kita lihat suaranya, dengarkan suaranya. Terus kita lihat kualitas barangnya, KW apa original. Kalau original berarti barangnya berat. Terus kita lihat ada garansi resminya enggak. Nah, dari situ kita mendapatkan jawaban. Kita mau tetap membelinya atau tidak jadi membelinya. Sama dengan kita bisa tahu karakter seseorang ketika kita punya waktu yang lama bersamanya. Jadi jangan pacaran dulu. Oh, bolanya karena ditembak, kita langsung terima. Enggak. Tapi bersahabatlah dahulu. Lihat kebiasaan sehari-harinya. Kemudian lihat sifatnya sehari-harinya. Bagaimana ngomong dengan teman-temannya, bagaimana dia ngomong sama orang yang lebih tua. Nah, dari situlah kita dapat mendapatkan jawaban. Apakah kita akan lanjut hubungannya atau tidak. Nah, oke, lanjut. Kita lihat selanjutnya bagaimana ketika dia itu mengalami tekanan. Apakah dia mau bangkit atau menyerah? Kalau dia mudah menyerah, bagaimana dia siap menghadapi tantangan dalam pernikahan? Sebab di dalam pernikahan itu banyak problem. Sebab apa? Dua hati dijadikan satu. Dua ego dijadikan satu. Itu yang susah, teman-teman. Ya. Lalu yang kedua, apakah dia tipe orang yang mudah berubah atau sulit berubah? Sebab kalau dia tipe orang yang sulit berubah, kita akan menghadapi hidup dalam persoalan yang tidak ada ujungnya. Contohnya, hari ini kita mengalami konflik A. Sudah rame, sudah dibahas, dan sudah selesai pada hari itu. Dan besoknya muncul lagi konflik B. Nah, ketika konflik B ini dibahas, bukan hanya konflik B yang dibahas, tapi konflik A itu juga disangkut pautin. Jadi sampai mati. Konflik A, B, C, D, E itu selalu akan dibawa sampai mati, teman-teman. Nah, yang ketiga, apakah dia tipe cinta Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan sudah berikan segala-galanya buat dia, dan dia masih tidak bisa cinta sama Tuhan, bagaimana dia bisa cinta sama kamu? Kerendahan hati adalah kualitas menjadi rendah hati dan sederhana.
Humility terbukti berdampak positif pada kesehatan mental seseorang. Kerendahan hati itu sangatlah penting. Butuh kerendahan hati untuk membuat dia bisa terus bersama dengan kita. Dan butuh kerendahan hati juga bagi kita untuk kita bisa bersama dengan dia. Jadi yang kedua, bagaimana kita memilih pasangan hidup yang tepat? Kita memilih pasangan hidup tidak berdasarkan daya tarik fisik, tapi oleh karena karakter dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, itu bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat. Memilih pasangan hidup tidak asal-asalan, apalagi faktor kepepet. Semua diterima tanpa diseleksi. Lebih baik telat menikah, teman-teman, daripada kita terburu-buru oleh karena deadline. Karena menikah itu, tiketnya itu cuma sekali jalan. Kita nggak bisa mengulang lagi. Teman-teman perlu pertimbangkan sungguh-sungguh waktu itu. Nah, ada 3 hal dalam persiapan menanti janji Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kita baca dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang berarti semua orang, kita semua, teman-teman, ya. Kalau kita minta maka pasti diberikan. Kalau mencari akan mendapatkan. Kalau kita mengetuk baginya pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Lalu persiapannya untuk menanti janji Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup. Yang pertama tadi adalah meminta. Meminta ini unsurnya adalah berdoa dengan segala kerendahan hati. Ketika kita meminta pasangan kepada Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Kita harus siap kalau Tuhan itu berkata tidak atau belum. Sama seperti Hana, yang dimana ia keturunan mandul kan ya teman-teman ya. Namun ternyata Tuhan memberikan keturunan bagi Hana oleh karena keseriusan hati Hana. Lalu yang kedua, yaitu mencari. Mencari unsurnya adalah berusaha. Artinya harus berkorban. Ada upaya untuk memperbaiki diri. Dalam mencari pasangan, selain berdoa, kan perlu berusaha. Kita mau jadi orang sukses pun, kita butuh usaha. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Nah, ciri-ciri orang yang jatuh cinta, dia pasti akan dekat-dekat dengan dia. Walaupun tidak hanya duduk di sebelahan, namun ia pasti di belakangnya. Melihat apakah dia baik-baik saja. Kalau ada yang main-main sama dia, kita langsung pukul. Atau kita bisa merubah tampilan kita, merubah fashion kita. Ya. Lalu yang ketiga, kita mengetuk. Mengetuk unsurnya itu menunggu dengan ucapan syukur. Ketika kita mengetuk pintu, kita harus menunggu. Tidak boleh marah sampai orang itu membuka pintu. Jadi, kalau Tuhan masih belum kasih jodoh, tunggu. Jangan menggerutu, jangan marah, jangan sedih. Dengan bersyukur itu dapat membuat diri kita tenang. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan saya rindu menyanyikan pujian Waktu yang Tepat. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar,
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, mari bersama-sama kita berdiri. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Hari. Tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada petang sore hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ini adalah kemurahan bagi kami, khususnya kaum muda remaja Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu membentuk setiap karakter, membentuk setiap sifat anak kaum muda di tempat ini Tuhan, agar memiliki sifat yang baik, memiliki hati yang baik, terutama hati yang seperti Engkau Tuhan. Karena kalau kami, khususnya kaum muda remaja, memiliki sifat hati seperti Engkau Tuhan, dalam menghadapi apa saja, terutama juga dalam menghadapi perjodohan, menghadapi segala sesuatu, Engkau akan memberikan yang terbaik. Bahkan juga saat menghadapi dalam pernikahan juga, kami juga akan mendapatkan segala sesuatu yang indah, karena Engkau sendiri yang menciptakan nikah itu sendiri Tuhan. Nikah itu dibuat indah, nikah itu dibuat di dalam Taman Eden, sehingga dapat merasakan kebahagiaan, sukacita, kebenaran yang daripada Tuhan. Untuk mencapai itu semua, kami harus memiliki sifat seperti Engkau. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, saat ini anak-anak-Mu dibentuk, khususnya kaum muda remaja, untuk senantiasa selalu Tuhan, untuk mendapatkan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, hanya untuk mendapatkan segala sesuatu, Tuhan juga senantiasa selalu memberikan kesabaran untuk senantiasa kami menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percaya menyampaikan firman-Mu di masa mudanya. Biarlah semakin hari Tuhan pakai di dalam pelayanannya Tuhan, dalam usahanya juga. Biarlah banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kaum muda remaja di tempat ini yang masih juga sekolah, kuliah. Tuhan tolong semua menghadapi juga ujian akhir nanti. Tuhan tolong semuanya Tuhan, agar mereka juga dapat berhasil dan studinya memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan yang masih mencari sekolah perguruan tinggi, bahkan juga mencari
pekerjaan, Tuhan cari jodoh juga, Tuhan senantiasa selalu membuka jalan, Tuhan memberikan yang terbaik, sekolah juga perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan, bahkan perjodohan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, kuasa bilur-bilurmu menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan berat Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Dan juga sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat, Tuhan sertai tiba di rumah dengan keadaan selamat. Dan juga Tuhan, persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kaum muda remaja yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.